Video ini akan dimulai dalam 5 detik. Jadi sebelum video ini dimulai, subscribe, tekan tombol merah di bawah, dan klik tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi video baru dari aku. Go! Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ical. Kali ini saya akan bikin suatu konten, yaitu tanya jawab sama teman saya, yang mana saya sudah mengasih beberapa pertanyaan kepada teman saya melalui teks ataupun saya ngirim melalui WhatsApp, dan dia akan menjawab dengan video. Pertanyaan seputar apa? Biar teman saya yang akan menjelaskan. Oke, biar nggak lama-lama, mari kita lihat keseruan video ini. Oke. Nama saya Nuraya Gustina, panggilan saya biasanya Keisha atau Kei. Status saya sekarang adalah seorang mahasiswa, tapi saya juga sudah menikah atau ibu rumah tangga. Beberapa kali saya sudah pernah menjalani bisnis, tapi karena passion saya bukan di bisnis, jadi saya kembali untuk kuliah, untuk melanjutkan karir setelah itu ya. Dari pertanyaan dari teman saya manggil dia biasanya Ical. Jadi di sini kita berdua akan kayak talk about life, tentang suatu relationship juga. Bakal di sini juga kita bakal bahas talk about sex. First kita akan bahas tentang relationship. Jadi si Ical ini tanya kepada saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebagai seorang wanita, yang disukai banyak wanita terhadap pria itu apa dan kenapa? Tolong dijelaskan. Kalau saya sendiri menjawab, personally menurut saya tuh kebanyakan rata-rata wanita itu kita nggak matre, kita tuh hanya realistis saja, Iya. Jadi kenapa kita nggak harus nyari laki-laki tuh harus kayak layak mapan, nggak, itu hanya bonus plusnya aja. Tapi kita lebih suka itu laki-laki yang bagaimana dia bisa bekerja, dia bisa berusaha sendiri, dia bisa menghargai dirinya sendiri dengan bagaimana caranya dia kayak, oh ini logo laki-laki gitu kan. Jadi apa sih kodratnya saya ini sebagai laki-laki gitu kan. Jadi kayak nggak kalau misalnya dalam relationship cuman pacaran doang ya, itu menurut aku sendiri kayak kalau pacaran sama orang yang belum kerja ya. Wow. Sorry to say itu, jadi kayak mikir kayak toxic banget. What? Karena kenapa? Karena kayak ya gimana masih kayak ikut orang tua gitu kan, terus kayak jajan apa-apa kayak kamu masih duit orang tua gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya sendiri, yang perempuan cari yang kerja, yang belum kerja jangan pacaran dulu. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih ada seorang cowok yang baru kenal sama kamu dan sama Anda, itu tiba-tiba dia mengungkapkan perasaan dan menembak Anda untuk sebagai pacarnya dia? Kalau pernah, apakah Anda menerima dia atau tidak, dan alasannya kenapa? Oke, aku jawab yang pertanyaan yang kedua yang second. Jadi aku pernah ditembak beberapa kali ya, ditembak sama orang yang nggak aku begitu kenal. Sombong amat. Bahkan kayak beberapa kali kenal gitu. Jadi kayak first impressionnya aku tuh malah ngerasa kayak ilfil banget. Malah kayak mikir nih cowok kayak apa sih, freaky banget gitu, kayak freak. Terus kadang saya mikir, are you dumb gitu, atau kadang kayak mikir are you kidding me gitu kan. Kadang aku pikir mereka kayak bercanda gitu, biasa kan cowok. Malah kita ngerasa kayak ilfeel gitu karena kenapa ya, kayak baru kenal terus nembak gitu. Kayak menurut aku nggak perlu kita jawab sih, aku bakal kayak ngasih space gitu, batasan, dan aku bakal ngejauhin. Soalnya aku bukan tipe orang yang harus ngomong enggak, aku nggak suka kamu atau apa gitu. Kalau aku sendiri personally ya, aku sih ya udah, aku kayak ngasih batasan doang. Kalau intinya aku nggak suka sama dia, udah gitu aja.
Pertanyaan yang ketiga yaitu kapan seorang anak mendapatkan education sex? Karena apa? Karena mengingat tahun sekarang kan banyak tuh yang sering coba-coba lah apalah ya anak-anak yang di bawah umur kan. Jadi kita sebagai orang tua tuh kapan kita harus mengasih tahu education tentang seks tersebut biar anak-anak masa-masa yang belum cukup umur ya tahu sendirilah anak-anak SD atau SMP sekarang kan udah kelakuannya udah nggak bener gitu. Jadi education sex itu kita kayak perlu banget. Tahu bapak kayak jangan sentuh sama si berbeda jenis ntar hamil gitu kan. Atau kita nggak dikasih tahu sama sekali karena orang-orang zaman dulu tuh kayak takut banget nanti kalau dikasih tahu dia kan belum cukup umur, dia kan gini-gini. Jadi menurut aku di zaman sekarang ini kita harus open mind untuk anak-anak. Karena kenapa? Kalau kita nggak warning dari sekarang, mereka bakal kayak mencari tahu sendiri, kayak mereka bakal mencoba nyoba apa sih ini, kenapa kok dilarang, kenapa kok aku nggak ngerti, terus gini-gini. Dan sekarang kan lagi banyak situs banget, situs yang kayak banyak-banyaknya video porno atau foto-foto ya kan. Jadi lebih baik kita melarang, tapi kita juga kayak mengasih education, kita juga ngasih penjelasan kenapa itu dilarang dan tidak boleh. Karena kesalahan di zaman old itu orang-orang hanya melarang tanpa memberikan alasan ataupun memberikan penjelasan secara, iya kita nggak perlu menjelaskan secara detail, kita hanya kayak seperti hanya gambaran-gambaran saja. Namanya anak-anak ya, jadi kayak ingin tahunya tuh besar. Pak itu kayak tidak boleh dilakukan saat SMP gitu kan, karena SMP tuh kita kasih jelasan aja, SMP itu adalah masa dimana perempuan itu sudah memiliki seperti aurat kita, dan itu kayak ada batas-batas bagaimana dia komunikasi atau interaksi sama lawan jenis ketika di usianya sekarang, dan dia bakal kayak mengingat, oh nanti aku setelah SMP aku tidak boleh begini. Jadi gitu penting banget sih menurut aku, karena biar mereka memiliki education sex. Dan menurut saya sih kapan itu, kalau menurut aku SD kita harus kayak ngasih tahu yang hanya poin-poin pentingnya aja. Jadi aku selalu kayak kasih warning bagaimana dia berbicara sama lawan jenis, bagaimana dia berkontak fisik yang tidak boleh dan boleh dilakukan. Sudah kayak ada batasan tertentu yang kayak dilarang agama, jadi kita tetap kayak masukkan agama gitu biar dia tahu kalau ini nggak boleh dan itu dosa, seperti itu. Terima kasih buat Q&A-nya bareng aku. Kalian jangan lupa juga like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Ical Official 91. Dan sebagai penutupan aku mau kasih kata-kata buat kalian. Harga yang kecil karena yang besar belum tentu asli. Usahanya maksudnya. Oke, keep positive thinking. See you next video. Sarangnya.